Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Udrina Devani, BP 19010002, kelas 3A1. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai aset tetap, yaitu dari pengukuran setelah pengakuan awal sampai dengan revaluasi aset tetap. Pengukuran setelah pengakuan awal. Entitas harus memilih antara cost model atau reversion model sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Cost model, setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Sedangkan untuk reversion model, setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset setelah terjadi tanggal revaluasi. Wajar yang diatur di PSAK 68. Harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, yaitu the price that will be received to sell an asset or transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Nilai wajar. Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai atau appraisal yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. Nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai atau appraisal. Frekuensi penilaian. Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. Revaluasi tahunan tidak perlu apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan. Aset dapat direvaluasi setiap 3 atau 5 tahun sekali. Cost model. Contohnya adalah PT Berlian membeli peralatan dengan biaya perolehan 500 juta pada tanggal 2 Januari 2010. Entitas menggunakan metode penyusutan garis lurus pada tanggal 31 Desember. Diestimasi terdapat rugi penurunan nilai peralatan sebesar 10 juta. Kita coba membuat jurnal. Tanggal 2 Januari 2010 diketahui biaya perolehan peralatan sebesar 500 juta. Maka debit peralatan sebesar 500 juta, kas di kredit 500 juta. Tanggal 31 Desember 2010, kita catat berapa penyusutan peralatannya menggunakan metode garis lurus, yaitu sebesar 50 juta. Dengan jurnal, beban penyusutan peralatan sebesar 50 juta, dikredit akumulasi penyusutan peralatan sebesar 50 juta. Tanggal 31 Desember 2010, kita catat rugi penurunan nilainya, yaitu sebesar 10 juta sesuai dengan soal, yaitu jurnalnya debit rugi penurunan nilai di debit dan kredit akumulasi rugi penurunan nilai sebesar 10 juta. Untuk mengetahui peralatan bersihnya, yaitu nilai tercatat peralatan per 31 Desember 2010, yaitu biaya perolehan sebesar 500 juta dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 50 juta dikurangi lagi dengan akumulasi rugi penurunan nilai sebesar 10 juta. Maka peralatan bersihnya yaitu 440 juta. Revaluation model, yaitu revaluasi harus dilakukan secara reguler untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Yaitu peralatan senilai 100 juta diperoleh tanggal 1 Januari 2012 dengan masa manfaat ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. Tanggal 31 Desember 2012, nilai wajar aset adalah 90 juta. Maka untuk membuat jurnalnya, tanggal 1 Januari 2012 kita catat aset tetap sebesar biaya perolehan yaitu 100 juta, di debit aset tetap, di kredit kas. Tanggal 31 Desember 2012 kita catat beban penyusutannya, karena dia 5 tahun maka 100 juta dibagi 5 yaitu 20 juta setiap tahunnya. Maka di debit beban penyusutan sebesar 20 juta dan di kredit akumulasi penyusutan sebesar 20 juta. Tanggal 31 Desember 2012 kita catat akumulasi penyusutan di debit, di kredit aset tetap sebesar 20 juta dan kita catat surplus revaluasinya sebesar 10 juta, yaitu aset tetap di debit, di kredit surplus revaluasi sebesar 10 juta.
Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi, yaitu entire class. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi, dikredit ke saldo laba jika sebelumnya ada penurunan akibat revaluasi terdahulu atau impairment, disebut to equity directly. Selanjutnya, jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi, didebit ke surplus revaluasi ekuitas sejumlah saldo kredit surplus revaluasi jika ada sebelum didebit ke saldo laba atau negatif to P or L. Beberapa kondisi revaluasi yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu mode revaluasi. Nilai aset meningkat pada kondisi 1. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam penghasilan komprehensif lain di LPK pada bagian surplus revaluasi. Nilai aset meningkat, revaluasi sebelumnya nilai aset menurun dalam kondisi 2. Jika pada saat revaluasi dilakukan entitas telah melakukan revaluasi pada periode sebelumnya, di mana pada revaluasi sebelumnya terjadi penurunan nilai, sedangkan sekarang terjadi kenaikan, maka kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Selisihnya baru dicatat ke surplus revaluasi. Contohnya, aset tetap dengan biaya perolehan sebesar 6 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sebesar 3.300.000 rupiah dilakukan revaluasi dan menghasilkan nilai 3.900.000 rupiah. Sebelumnya pernah direvaluasi dengan penurunan 400.000 rupiah. Maka kita catat dulu akumulasi penyusutannya dengan jurnal debit akumulasi penyusutan di debit kredit aset tetap sebesar 3.300.000 rupiah. Selanjutnya kita catat surplus revaluasi dan keuntungan revaluasi sebelumnya, yaitu debit aset tetap sebesar 1.200.000 rupiah dan kreditnya keuntungan revaluasi sebesar 400.000 rupiah dan juga dikredit surplus revaluasi sebesar 800.000. Mode revaluasi nilai aset menurun untuk kondisi 3. Jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Dengan kata lain, penurunan nilai aset sebagai akibat revaluasi akan diakui sebagai kerugian dalam laba rugi. Tetap dengan biaya perolehan 6 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sebesar 3.300.000 rupiah, dilakukan revaluasi dan menghasilkan nilai 2 juta rupiah. Maka untuk jurnalnya didebit akumulasi penyusutan sebesar 3.300.000 rupiah dan kreditnya aset tetap sebesar 3.300.000 rupiah. Untuk kerugian revaluasi, maka nilainya diperoleh dari 6 juta rupiah dikurangi dengan 3.300.000 rupiah, yaitu 2.700.000 rupiah. Setelah itu 2.700.000 rupiah dikurangi dengan nilai yang 2 juta rupiah, maka dapat kerugian revaluasinya sebesar 700.000 rupiah. Untuk jurnalnya didebit kerugian revaluasi, dikredit aset tetap. Pada revaluasi nilai aset menurun, revaluasi sebelumnya nilai aset meningkat pada kondisi 4. Jika pada saat revaluasi dilakukan entitas telah melakukan revaluasi pada periode sebelumnya, di mana pada revaluasi sebelumnya terjadi peningkatan nilai, sedangkan sekarang terjadi penurunan, maka penurunan tersebut harus mengurangi saldo surplus revaluasi periode sebelumnya selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo surplus revaluasi yang sudah ada sebelumnya tersebut. Pada kondisi 4, aset tetap dengan biaya perolehan 6 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sebesar 3.300.000 rupiah dilakukan revaluasi dan menghasilkan nilai 2 juta rupiah. Sebelumnya pernah direvaluasi dengan surplus 400.000. Maka jurnalnya yang pertama kita catat dulu akumulasi penyusutannya yaitu 3.300.000 rupiah dengan jurnal akumulasi penyusutan di debit kredit aset tetap. Selanjutnya kita catat kerugian revaluasi sebelumnya dan surplus revaluasi, yaitu dengan cara biaya perolehan 6 juta dikurangi dengan 3.300.000 rupiah dapat 2.700.000 rupiah.
Nah, karena sebelumnya pernah direvaluasi dengan surplus Rp400.000, maka Rp2.700.000 dikurangi 2 juta dapat Rp700.000, lalu dikurangi dengan Rp400.000. Maka bersisa Rp300.000 untuk kerugian revaluasi. Maka jurnalnya adalah debit kerugian revaluasi sebesar Rp300.000, di debit surplus revaluasi sebesar Rp400.000, di kredit aset tetap sebesar Rp700.000. Model, yaitu surplus revaluasi di ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya. Namun, pemindahan ke saldo laba dapat dilakukan seiring dengan penggunaan aset oleh entitas, yaitu partially realized, yaitu saat penyusutan. Dipindahkan sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluasian dan penyusutan dengan biaya perolehan atau nilai surplus revaluasi dibagi sisa manfaat ekonomis, di mana jurnalnya debit surplus revaluasi, kredit saldo laba. Pemindahan surplus revaluasi tidak dilakukan melalui laporan laba rugi. Valuation model. Untuk contohnya yaitu PT Kenanga membeli mesin dengan harga Rp50.000 pada 1 Januari 2010 dan menggunakan metode revaluasi. Mesin tersebut disusutkan dengan metode garis lurus selama 5 tahun. Pada 31 Desember 2010 direvaluasi sebesar Rp48.000. Buat jurnal untuk tahun 2010 dan 2011. Yang pertama kita lakukan adalah membuat jurnal pada tanggal 1 Januari 2010, yaitu debit aset tetap di kredit kas sebesar Rp50.000. Untuk tanggal 31 Desember 2010, maka kita catat beban penyusutan selama setahun, yaitu per tahunnya dengan cara Rp50.000 dibagi dengan 5 tahun, yaitu per tahunnya Rp10.000 penyusutan. Maka jurnalnya adalah debit beban penyusutan, kredit akumulasi penyusutan sebesar Rp10.000. Selanjutnya, kita catat surplus revaluasinya, yaitu sebesar 8 juta diambil dari 50 juta dikurangi dengan 10 juta, yaitu 40 juta. Revaluasi 48 juta dikurangi dengan 40 juta, yaitu dapat 8 juta, 8.000 dalam ribuan. Dengan jurnal debit akumulasi penyusutan sebesar Rp10.000, kredit aset tetap sebesar Rp2.000, dan surplus revaluasinya sebesar Rp8.000. Selanjutnya untuk jurnal tahun 2011 yaitu tanggal 31 Desember 2011 kita catat beban penyusutannya. Karena sudah berlalu 1 tahun maka bersisa 4 tahun. Maka beban penyusutannya yaitu 48.000 dibagi dengan 4 yaitu 12.000. Maka jurnalnya debit beban penyusutan sebesar 12.000 dan kredit akumulasi penyusutan sebesar 12.000. Selanjutnya kita catat surplus revaluasinya sebesar 2.000, yaitu dari 50.000 dikurangi dengan 48.000. Maka saldonya adalah di debit surplus revaluasi sebesar 2.000 dan kreditnya saldo laba sebesar 2.000. Latihan 1. Suatu aset dengan biaya perolehan 70 juta disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaatnya 5 tahun. Setelah digunakan selama 2 tahun, manajemen memutuskan untuk melakukan revaluasi atas aset tersebut. Berdasarkan penilaian independen, nilai wajar aset tersebut adalah 50 juta. Buatlah jurnal saat revaluasi. Pada saat dilakukan revaluasi, akumulasi penyusutan pada waktu tersebut adalah 28 juta. Menggunakan penyusutan garis lurus. Dengan demikian, nilai tercatat aset adalah sebesar 42 juta. Karena nilai wajar aset adalah 50 juta, berarti aset tetap mengalami kenaikan nilai sebesar 8 juta rupiah yang seluruhnya akan dicatat sebagai surplus revaluasi. Jurnalnya adalah di debit akumulasi penyusutan sebesar 28 juta, kredit aset tetap sebesar 20 juta, dan kreditnya surplus revaluasi sebesar 8 juta. Sedangkan dalam laporan posisi keuangan akan terlihat aset tetap sebesar 50 juta dan akumulasi penyusutannya nihil. Sedangkan ekuitas dicatat surplus revaluasi sebesar 8 juta. Latihan 2. Sama dengan contoh sebelumnya, hanya saja nilai wajar aset adalah 40 juta. Maka dari itu caranya tetap sama namun berbeda pada nilai wajar aset.
pada saat dilakukan revaluasi, nilai tercatat aset adalah 42 juta. Karena nilai wajar asetnya hanya 40 juta, berarti aset mengalami penurunan nilai sebesar 2 juta rupiah, yang seluruhnya akan dicatat sebagai rugi revaluasi nilai aset. Jurnalnya adalah debit akumulasi penyusutan sebesar 28 juta, di debit kerugian revaluasi sebesar 2 juta. Kreditnya adalah mengurangi aset tetap sebesar 30 juta. Dalam laporan posisi keuangan akan disajikan aset tetap senilai 40 juta dengan akumulasi penyusutan nihil. Tidak terdapat surplus revaluasi, namun dalam laporan laba rugi komprehensif terdapat kerugian revaluasi sebesar 2 juta rupiah. 3. PTA memutuskan melakukan revaluasi atas suatu aset yang memiliki harga perolehan $200, akumulasi penyusutan $70, nilai tercatat $130, yaitu dari 200 dikurangi 70, dan nilai wajar $110. Di tahun berikutnya, PTA melakukan revaluasi lagi atas aset tersebut di mana harga perolehannya $110, akumulasi penyusutan $50, nilai tercatat $60 dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, dan nilai wajar sebesar $95. Buatlah jurnal saat revaluasi. Adalah pada saat revaluasi, maka aset tetap sebesar 110 juta dengan akumulasi penyusutan nihil dan di ekuitas surplus revaluasi. Di laporan laba rugi komprehensif terdapat kerugian revaluasi sebesar $20, yaitu selisih nilai tercatat dengan nilai wajar. PTB memutuskan melakukan revaluasi atas suatu aset yang memiliki harga perolehan $100, akumulasi penyusutan $30, nilai tercatat $70 didapat dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, dan nilai wajar sebesar $80. Di tahun berikutnya, PTB melakukan revaluasi lagi atas aset tersebut, di mana harga perolehannya sebesar $80, akumulasi penyusutan sebesar $30, nilai tercatat $50, dan pada saat itu nilai wajarnya adalah $25. Buatlah jurnal saat revaluasi. Pada saat revaluasi, aset tetap sebesar $80 dengan akumulasi penyusutan nihil, sedangkan di bagian liabilitas dan ekuitas terdapat surplus revaluasi sebesar $10. Selanjutnya, karena diketahui PTB melakukan revaluasi lagi, maka pada saat revaluasi tersebut dicatat sebagai aset tetap sebesar $25 dengan akumulasi penyusutan nihil, sedangkan di bagian liabilitas ekuitas surplus revaluasinya 0. Di laporan laba rugi komprehensif terdapat kerugian revaluasi sebesar $15.